Pada zaman Nabi Yesaya, Tuhan belum memiliki keturunan miliknya. Karena semua orang telah meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Namun pada waktu itu, Tuhan meramalkan bahwa Dia akan memiliki seorang anak. Mari kita lihat ayat keempat pasal 8 dalam kitab Nabi Yesaya. Dikatakan ada Tuhan dan anak Kristus. Begini katanya. Engkau harus gulung kitab hukum itu. Segelilah apa yang Tuhan ajarkan, agar orang-orang berpengetahuan tidak membacanya. Meski Tuhan menyembunyikan wajahnya dari rumah Yakub, tetapi aku akan tetap menunggu Dia. Akan memandang Dia. Di sini, aku adalah Nabi Yesaya. Dia berkata, meskipun Tuhan tidak menaruh belas kasihan kepada rumah Yakub, Nabi Yesaya tetap akan menunggu Tuhan. Kemudian terdengar suara mengatakan, lihatlah, aku dan anak yang Tuhan berikan kepadaku, bersama-sama melakukan tanda dan mukjizat untuk rumah Israel. Tanda dan mukjizat ini berasal dari Tuhan, Panglima tentara yang tinggal di Gunung Sion. Apa maksud, aku dan anak yang Tuhan berikan kepadaku, di sini? Siapakah aku? Aku di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus diberikan bersama oleh Tuhan. Tuhan Yesus dan Tuhan bersama memberikan siapa anak Tuhan itu? Katakan aku. Anak yang Tuhan berikan kepadaku. Anak ini adalah anak yang kelak lahir pada pasal ke-9. Juga anak yang disebut dalam kitab Wahyu. Yang dimaksud adalah saudara-saudara si Brait, dan saudara-saudara yang surgawi. Jadi dikatakan aku dan anak yang Tuhan berikan kepadaku melakukan tanda dan mukjizat bagi rumah Israel. Ini, penanda itu berasal dari Tuhan Panglima tentara yang tinggal di Gunung Sion. Ini berarti Tuhan akan memberikan kepada dirinya sendiri dan Tuhan Yesus Kristus seorang anak. Setelah anak ini lahir, rumah Israel tidak akan lagi meninggalkan Tuhan. Sebenarnya yang dimaksud di sini, setelah anak ini lahir, menjadi tanda dan mukjizat bagi rumah Israel. Katanya aku dan anak yang Tuhan berikan bersama melakukan tanda dan mukjizat bagi rumah Israel. Menurut konteks di sini rumah Israel adalah milik suku Lewi. Artinya setelah anak ini lahir, kerajaan Israel dari suku Lewi tidak akan lagi meninggalkan Tuhan. Mengapa setelah anak ini lahir? Setelah tanda ini lahir, Tuhan dan kerajaan Israel suku Lewi tidak lagi meninggalkan Tuhan. Karena anak itu adalah gembala. Tuhan akan mengangkat anak ini menjadi gembala. Anak itu menggembalakan semua domba. Mereka mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan mereka. Maka Tuhan memperoleh. Dalam roh, Tuhan tidak marah. Mendapatkan ketenangan. Kalau tidak marah Tuhan akan terus menghukum Israel suku Lewi. Namun setelah mendapat anak itu, Israel suku Lewi tidak lagi meninggalkan Tuhan. Seperti saudara-saudara bersama saudara si Brait. Selain itu, siapa yang tidak melayani Tuhan surgawi? Siapa yang tidak mengenal Kristus Tuhan? Semua orang mencintai Tuhan. Semua orang mencintai Tuhan surgawi. Inilah Israel yang dulu selalu meninggalkan Tuhan. Ada ayat yang mengatakan, engkau harus gulung kitab hukum itu. Segelilah apa yang Tuhan ajarkan, agar orang berpengetahuan membaca itu. Jadi kitab hukum ini menunjuk kepada apa? Yaitu kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya. Tapi hanya Yesaya yang bisa mengerti seperti apa? Dapat mengerti bahwa Tuhan akan memberikan seorang bayi. Ketika bayi itu lahir, ketika bayi itu tumbuh besar, lalu menjadi gembala setelahnya, Tuhan membiarkan segala bangsa dan suku untuk menjadi orang Israel yang dimiliki. Semua akan berbalik kepada Tuhan. Tidak akan mengkhianati Tuhan lagi. Tidak seperti Israel dalam perjanjian lama, yang tidak memiliki gembala sejati. Tidak ada gembala sejati yang menggembalakan Israel, jadi Israel kuno meninggalkan Tuhan. Namun, sejak Daud menjadi raja, hingga zaman Zedekia, tidak ada gembala sejati yang membawa rakyat kembali kepada Tuhan. Namun Tuhan akan memberikan seorang anak. Anak ini adalah anak Tuhan dan Tuhan, setelah lahir. Saat anak ini muncul, roh Tuhan dan roh Tuhan ada dalam anak ini. Anak ini akan bangkit. Dia akan berdiri, seperti sebuah bendera yang tegak berdiri. Dia akan menggembalakan bangsa Israel. Setelah menggembalakan Israel, Tuhan dan Tuhan pun bersuka cita. Dia berkata anak ini lahir. Sejak saat itu, Israel yang ditetapkan tidak akan lagi direndahkan. Anak inilah Sang Kristus dan yang diberikan oleh surga. Menjadi mukjizat dan perintah. Anak ini adalah saudara Ziber dan saudara-saudari di surga. Amin.